Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk sistem informasi yang kami kembangkan yang bernama Sewadong. Pertama-tama mungkin izinkan kami untuk memperkenalkan diri yang di mana anggota ini terdirikan dari Alfi Rahma Amelia dengan NPM 23170511036. Kemudian ada Devi Natarian dengan NPM 23170511027. Dan kemudian ada Muhammad Alif Abrar dengan NPM 23170511090. Dan yang terakhir dengan ada saya sendiri yaitu Nugraha Saputra dengan NPM 23170551001. Mungkin untuk pembahasan berikutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk tujuan dari SKPL ini untuk memberikan gambaran umum mengenai perangkat lunak Sewadong, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, serta merinci fitur-fitur yang akan ada. Selain itu, dokumen ini juga bertujuan untuk menjelaskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan secara keseluruhan, sehingga dapat menjadi acuan bagi tim pengembang dalam merancang, membangun, dan mengimplementasi sistem sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya untuk ruang lingkup perangkat lunak, Sewadong dibuat untuk mengatasi tantangan yang masih umum di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya platform terintegrasi untuk penyewaan barang dan jasa. Hal ini menyebabkan sulitnya menemukan layanan sewa yang terpercaya, harga yang transparan, serta proses pemesanan yang efisien. Perangkat lunak ini dibuat khusus untuk penyedia dan penyewa di Bandar Lampung, sehingga menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin menyewa atau menyewakan barang dan jasa di wilayah tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi pengguna dari luar Bandar Lampung untuk turut memanfaatkan platform ini. Melalui Sewadong, pengguna dapat melakukan pencarian dan pemesanan berbagai barang dan jasa, seperti mobil, alat camping, perlengkapan elektronik, layanan travel, serta kebutuhan lainnya secara mudah dan cepat. Baik, selanjutnya itu mengenai perangkat lunak. Pada awalnya, ide untuk membuat perangkat lunak sewa dong muncul karena permasalahan dalam sistem penyewaan barang dan jasa yang masih dilakukan secara manual, memerlukan waktu dan proses yang cukup rumit. Banyak orang yang kesulitan dalam mencari tempat penyewaan yang terpercaya dan mudah diakses, serta pemilik barang atau jasa yang kesulitan dalam mengelola permintaan dan jadwal penyewaan. Oleh karena itu, perangkat lunak Semadong akan menawarkan solusi dengan menghubungkan pemilik barang atau jasa dengan penyewa. Melalui platform yang mudah digunakan dan diakses, beberapa fitur yang ditawarkan meliputi pencarian barang atau jasa berdasarkan kategori, pemesanan secara online, sistem pembayaran yang aman, serta pengelolaan jadwal penyewaan yang lebih efisien. Dengan adanya sewa dong, proses penyewaan akan menjadi lebih praktis, transparan, dan terorganisir dengan baik, yang akan memberikan kenyamanan bagi pengguna dan pemilik barang atau jasa. Untuk mengakses semua fitur yang ada di dalam sewa dong, pengguna diwajibkan untuk melakukan login terlebih dahulu sesuai role masing-masing, baik itu penyewa ataupun pemilik barang atau jasa. Baik, Oke, selanjutnya itu use case diagram akan dijelaskan oleh rekan saya. baik untuk diskusi diagram dong. Di sini kan ada tiga hal. Dan ini itu aku pertama ada penyewa. Jadi aktivitas yang bisa dilakukan itu ada sign up, terus dia bisa lihat rekomendasi, melakukan pemesanan, membayar deposit barang, dan juga melakukan penyelesaian penyewaan. Nah, di dalam setup itu penyewa itu wajib mengunggah identitas seperti KTP. Terus di dalam melakukan pemesanan ini juga ada include gitu. Sebelum pesan dia harus melihat dulu syarat ketentuan penyewaan seperti mungkin nantinya itu ada seperti apa
barang yang dipinjam, kemudian berapa sanksi atau teguran yang harus dibayarkan jika peminjaman itu di luar ketentuan. Kemudian dia juga harus lihat barangnya itu tersedia atau enggak sebelum pesan barang. Nah, terus habis itu dia harus melakukan persetujuan penyewaan di akhir karena kan ada syarat ketentuan terus ada stok. Nah, di akhir itu dia bakal ditanya dia tuh bakalan setuju buat nyewa terus lanjut atau enggak. Nah, kemudian bayar deposit barang. Deposit barang ini dia pas sudah melakukan pemesanan terus dia ke bayar. Nah, di pembayaran ini nanti dia bakalan dapetin kayak semacam link pembayaran gitu dari admin. Kemudian dia juga melakukan penyelesaian penyewaan. Jadi kalau udah selesai nyewa, penyewanya ini kayak konfirmasi, dia itu udah selesai nyewa, terus nanti ngasih ulasan dari barang yang disewa. Nah, kemudian di penyedia, dia kan bisa sign up, terus konfirmasi ke mana, bisa follow item, daftarkan item, dan bayar ulasan. Nah, di sign up ini, dia tuh yang diunggah nanti data izin usaha sama ada KTP-nya juga, biar kita tuh tahu mana aja penyedia barang yang benar-benar penyedia atau memang hanya menggunakan untuk hal-hal di lain yang menyimpang. Kemudian melakukan konfirmasi pesanan ini dilakukan ketika si penyewa ini melakukan pemesanan. Jadi nanti si penyedia ini konfirmasi dulu. Dia sebelum konfirmasi dia tuh wajib melakukan penerimaan pembayaran. Kayak dia bakal dilihat dulu detail pembayarannya gimana. Nah, terus di konfirmasi pesanan ini dia juga ada fitur di dalamnya yang nggak wajib itu konfirmasi pengembalian. Itu dia kenapa nggak wajib? Karena itu kan di kami barangnya itu ada barang dan jasa. Nah, di sini si penyedia itu hanya mengkonfirmasi pengembalian untuk barang. Kalau misalkan untuk jasa itu dia nanti di ulasan aja, bukan di konfirmasi pengembalian. Kemudian mengelola item. Sebenarnya mengelola item ini kami fokusnya itu sama updatean stok sama jadwal ininya aja, jadwal sewanya, biar nggak tabrakan untuk di pengelolaan item. Jadi tidak sekompleks yang dibayangkan. Kemudian daftaran item, ini kenapa ada daftar item dan ada mengelola item? Dia karena tuh beda fungsi. Dia kalau udah daftar, dia baru bisa dikelola. Tapi kalau belum didaftarin, dia nggak bisa dikelola. Gitu. Jadi di daftar item ini ada dua, ini kita general, yang bawah merah ini buat general. Jadi di dalam daftar item ini, dia ada daftarin barang dan juga ada daftarin jasa. Kemudian di admin, nah admin verifikasi akun. Verifikasi akun ini generalisasi ke penyedia ya, dan penyewa. Jadi nanti hasil dari sign up itu nanti bakal diverifikasi dulu sama si admin, disetujui nggak, berkas-berkasnya lengkap atau enggak. Baru ntar kalau disetujuin baru diselesaiin. Terus ada update item. Update item ini kayak kalau misalkan ada barang-barang yang si penyedianya itu konfir bahwa barang-barangnya itu update. Nah, itu bakalan ke-update juga di adminnya. Terus di sini ada generalisasi di barang dan jasa. Nah, di admin yang menyetujui syarat dan ketentuan itu nanti kan di sini si penyedia ini pas daftar item dia kan wajib masukin syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan itu dia harus disetujui dulu sama admin. Kemudian dia juga ngasilin pembayaran. Jadi kalau misalkan si penyewanya ini udah pesan barang, nanti kalau dia menindaklanjuti, ntar si admin ini bakal ngasih link pembayaran, terus dia verifikasi. Link ini kan dia tuh kayak cuman memberikan akses pembayaran. Nah, sementara kalau verifikasi ini untuk menyetujui pembayarannya. Jadi dicek dulu sama adminnya ini pembayarannya ini sesuai apa enggak. Terus konfirmasi pembatalan pembayaran. Jadi nanti kalau misalkan dari si penyewanya ini mau batalkan pembayaran waktu udah deposit terus tiba-tiba mau dibatalin itu harus konfir lewat persetujuan admin dulu. Kalau emang
sama admin udah disetujui, dia baru statusnya di penilai itu dibatalkan. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk diagram activity yang pertama itu untuk melakukan sign up untuk aktor penyedia. Di mana di sini itu aktornya ada 4. Yang pertama ada penyedia, kemudian ada sistem, kemudian ada database, dan ada admin. Di sini titik startnya itu ketika si penyedia menekan tombol daftar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu sistem akan menampilkan form daftar akun. Setelah itu si penyedia akan mengisi form daftar akun dan akan menekan tombol kirim. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pesan data pendaftaran sedang diproses. Kemudian sistemnya mengirimkan notifikasi verifikasi kepada admin. Nah, kemudian adminnya menerima verifikasi dan memverifikasi pendaftaran penyewa. Jika verifikasinya sesuai, maka lanjut database akan menyimpan data pendaftaran. Jika tidak, maka sistem akan mengirimkan pesan data tidak sesuai, silakan diulangi kepada penyedia. Oke, lanjut. Setelah database-nya tadi menyimpan data pendaftaran, maka sistem akan menampilkan pesan Anda berhasil terdaftar atau Anda berhasil mendaftar. Kemudian si penyedia akan menekan tombol masuk dan pada sistem akan menampilkan halaman beranda dan aktivitas untuk sign up selesai. Oke, selanjutnya itu untuk login aktor penyedia. Di sini ada 2 aktor saja, yaitu penyedia dan sistem. Di mana start point-nya itu penyedia menekan menu login, kemudian sistem menampilkan form login, kemudian penyedia memasukkan username dan password, kemudian penyedia menekan tombol masuk. Jika password benar, maka dia akan menampilkan halaman beranda dan selesai. Kalau tidak, sistem akan menampilkan pesan password salah dan ulang lagi dari penyedia memasukkan username dan password. Oke, selanjutnya yaitu mengkonfirmasi pesanan pada aktor penyedia. Di sini ada 3 aktor, penyedia, aktor sistem, dan database. Di mana di sini dimulai penyedia menerima notifikasi pesanan, kemudian penyedia menekan menu notifikasi, kemudian dikirim. Database mengambil data pesanan dan sistem mengambil menampilkan detail pesanan, dan penyedia memeriksa detail pesanan dan lanjut memastikan ketersediaan barang. Nah, jika barangnya tersedia, maka penyedia dapat melihat detail pembayaran. Jika tidak, maka jika barangnya tidak tersedia, maka akan membatalkan pesanan dan mengirimkan notifikasi kepada penyewa bahwa pesanan dibatalkan. Nah, jika lanjut ketika barangnya tersedia, maka sistem akan menampilkan detail pembayaran dan penyedia mengonfirmasi penerimaan pembayaran. Kemudian sistem akan memproses konfirmasi pesanan dan database akan memperbarui status pesanan menjadi dikonfirmasi. Kemudian sistem akan menampilkan jadwal pesanan dan aktivitas selesai. Oke, selanjutnya yaitu melakukan konfirmasi pengembalian pada aktor penyedia. Di sini aktornya ada penyedia, sistem, dan database.
di mana awalnya penyedia menerima notifikasi pengembalian pesanan, kemudian penyedia menekan item yang ingin dikonfirmasi. Kemudian database akan mengambil data item pengembalian dan sistem menampilkan detail pengembalian. Kemudian penyedia memeriksa detail item, kemudian penyedia mengecek kondisi barang. Selanjutnya, jika barang yang dikembalikan ada dalam kondisi baik, maka dia akan menyetujui pengembalian item. Jika tidak, maka akan memberikan sanksi dan sistem akan mengirimkan notifikasi sanksi kepada penyewa. Jika barang dalam kondisi baik, maka sistemnya akan mengirimkan notifikasi pengembalian disetujui kepada penyewa. Ini kemudian aktivitas selanjutnya yaitu mengelola item bagi penyedia. Di sini langkah awalnya itu penyedia menekan menu mengelola barang. Kemudian sistem menampilkan kategori item. Nah, kemudian di sini terdapat dua, yaitu penyedianya dapat mengelola barang atau dapat mengelola jasa. Kemudian database akan mengambil data item sesuai kategorinya, yaitu barang atau jasa. Nah, kemudian sistem akan menampilkan itemnya, kemudian penyedia akan mengupdate barang yang dipilih. Setelah itu, database akan menyimpan perubahan pada barang dan sistem menampilkan perubahan barang kepada penyewa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada activity diagram untuk penyedia dalam mendaftarkan item. Pertama, aktivitas ini dimulai ketika si penyedia menekan menu untuk mendaftarkan item. Kemudian sistem akan menampilkan daftar item yang tersedia. Nantinya penyedia itu akan ditampilkan dengan dua buah pilihan, yaitu mendaftarkan jasa ataupun barang. Nanti setelah penyedia memilih, dia akan memasukkan syarat dan ketentuan untuk penyewaan. Nanti dari sistemnya akan mengirimkan notifikasi syarat dan ketentuan kepada admin. Dari sistem itu akan langsung dikirimkan kepada admin untuk menyetujui syarat dan ketentuan. Nah, si admin akan menentukan apakah syarat dan ketentuan yang sebelumnya dibuat oleh penyedia itu disetujui apa enggak. Kalau misalkan tidak, dia akan menambil si admin ini akan menampilkan pesan syarat dan ketentuan tidak setuju. Silakan ulangi lagi. Dan proses itu akan berulang-ulang ketika si admin tidak menyetujui dari syarat dan ketentuan. Nah, apabila disetujui, admin akan mengupdate ke database, yaitu menyimpan item dan syarat yang telah terdaftarkan. Nah, kemudian sistem akan menampilkan daftar item dalam penyewaan. Selanjutnya ada activity diagram untuk melihat ulasan pada penyedia. Pada activity ini terdapat 3 buah aktor, di mana ada penyedia, sistem, dan juga database. Untuk activity ini dimulai ketika penyedia itu menekan menu ulasan. Nantinya database akan mengambilkan data notifikasi pesanan yang akan ditampilkan seluruh ulasan oleh sistem. Nantinya penyedia itu dapat menekan sebuah ulasan yang akan ia pilih, yang kemudian akan menampilkan ulasan oleh sistem. Kemudian ada activity untuk melakukan sign up penyewa. Pada activity ini terdapat 4 buah aktor. Pertama ada penyewa, sistem, database, dan admin. Aktivitas ini dimulai ketika
penyewa menekan tombol daftar dan sistem akan menampilkan form daftar akun. Nantinya penyewa akan mengisi form daftar akun dan jika sudah semua form diisi, penyedia akan menekan tombol kirim. Sistem yang sudah menerima semua data akan menampilkan pesan data pendaftaran sedang diproses, kemudian mengirimkan notifikasi verifikasi kepada admin, dan admin itu akan mendaftarkan penyewa. Apakah sesuai? Nah, jika tidak, si admin akan mengirimkan suatu pesan, data tidak sesuai dan silakan ulangi lagi. Dan kalau misalkan sesuai, admin tuh bakal menyimpan data pendaftaran pada database. Nah, setelah itu, sistem akan menampilkan pesan Anda berhasil mendaftar. Dan nantinya penyedia itu dapat menekan tombol masuk. Kemudian sistem akan menampilkan halaman beranda secara otomatis. Dan activity diagram yang ke-9 itu ada melakukan login untuk penyewa. Kurang lebih sama seperti activity diagram untuk login penyedia sebelumnya. Jadi di sini aktivitas dimulai ketika si penyewa itu menekan menu masuk dan nantinya sistem akan menampilkan form masuk. Nah, penyedia akan memasukkan username dan password dan menekan tombol masuk. Nah, ketika password benar, si sistem akan menampilkan halaman beranda. Apabila passwordnya tidak benar, akan menampilkan pesan password salah dan mengulangi ke fungsi untuk memasukkan username dan password. Begitu terus. Nah, dan apabila yang terakhir di SKPL 10 itu ada aktivitas melihat rekomendasi pada menyewa. Aktivitas ini terdiri dari 3 buah aktor, di mana aktivitas ini akan dimulai ketika si penyewa itu menekan tombol menu rekomendasi. Nanti sistem akan mengambil data item paling raris dari database. Nah, si database ini akan mengirimkan data item yang nantinya sistem akan otomatis menampilkan data rekomendasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada melakukan pemasangan pada penyewa. Jadi di sini ada 3, yaitu ada penyewa, sistem dan juga database. Jadi yang pertama-tama penyewa itu dia melakukan tombol pesan dulu. Nah, kemudian akan ditampilkan form yang mana formnya itu nanti akan berisi stoknya, stok barangnya berapa, terus barangnya tuh ready atau enggak, terus kondisi barangnya gimana. Nah, di situ si penyewa ini masukin durasi penyewaan. Habis itu masukin durasi penyewaan, nanti si sistemnya ini bakalan nampil lagi syarat dan ketentuan dari yang udah ditentuin dan disetujui, udah ditentuin sama penyedia dan tentunya udah disetujui sama admin. Nah, kalau di syarat dan ketentuan ini dia udah setuju, dia baru bisa konfirmasi pemesan. Habis konfirmasi, dia akan ngirim notif kepada penyedia kalau pesanannya itu ada yang masuk dari penyewa. Jadi di database itu dia bakal nyimpen data pemesanan. Nah, terus selanjutnya ini ada bayar deposit barang. Di bayar deposit barang itu yang pertama penyewa itu dia bakal ke menu pembayaran. Nah, habis itu sistemnya bakal nampilin detail pembayaran. Ya, total bayarnya berapa, terus kapan terakhir dibayar. Terus dia bakal tekan tombol lanjut. Nah, kalau udah tekan tombol lanjut, dia sistemnya itu bakal ngasih notifikasi sama admin bahwasanya ada si penyewa yang mau bayar. Nah, terus database itu dia bakal ngambil data jumlah pembayarnya dan nanti di admin itu dia bakal ngasih link pembayaran kalau di admin ini udah masuk detail pembayarannya. Nah, nanti di dalam sistemnya ini dia bakal nampilin link pembayaran di UI-nya penyewa. Nah, terus ketika udah ditampilin link pembayarannya dan total pembayarannya berapa, terus nanti di sistemnya ini bakal nanya dia bakal lanjut pembayaran atau enggak. Kalau misalkan enggak, dia si penyewa itu ngebatalin pembayaran. Habis itu
sistemnya dia bakal memberikan notif pembatalan pembayaran kepada admin. Nah, terus pembayaran ini harus melewati persetujuan admin dulu. Nah, kalau misalkan disetujui, baru dia akan menentukan pesanannya dibatalkan. Terus sistemnya nggak langsung apa-apa. Jadi dia bisa close aja atau gimana. Nah, terus kalau misalkan lanjut pembayarannya, si penyewa ini melakukan pembayaran, misalkan kayak nanti transfer atau via apa, ada dari si adminnya. Terus admin ini verifikasi pembayaran lagi, pembayarannya itu berhasil apa enggak. Kalau misalkan berhasil, kalau misalkan nggak berhasil, dia bakal menantikan pesan pembayaran gagal, terus dia bakalan nyuruh ulang. Jadi dia bakalan ngulangin aktivitas melakukan pembayaran lagi. Kalau berhasil, dia bakalan menentukan status pembayaran berhasil. Begitu, pembayarannya itu bakal disimpan sama database. Terus ada penyelesaian penyewaan. Jadi penyelesaian penyewaan ini pada intinya pengembalian barang. Jadi di sini si penyewa itu kan dia pertama akan menu penyelesaian sewa. Sewa itu kan di sini kita ada dua kategori, ada sewa jasa dan barang. Nah, tadi di awal udah aku bilang kalau misalkan jasa itu dia nggak ada pengembalian karena jasa itu kan nggak dibalikin ya. Kayak dia cuman disewa aja untuk tentang waktu berapa, habis itu udah. Jadi kalau misalkan dia mau penyewa, dia bakalan lanjut ke menulis ulasan. Tapi kalau misalkan dia miliknya ke pengembalian barang, nah biasanya tuh bakalan nampilin daftar barang yang disewa. Nah, di situ nanti si penyewanya ini milih barang yang mau dibalikin. Barang yang dibalikin itu apa. Terus konfirmasi pengembalian barang kayak mungkin nanti si penyewanya klik tombol konfirmasi, di situ sistemnya itu bakal menerima permintaan pengembalian barang. Nah, pengembalian barang ini di sini konteksnya mungkin kayak udah selesai disewa gitu, bukan dibalikin ke penyewa. Nah, itu sistemnya bakal memeriksa status barang di database. Database nanti bakal ngecek data barang yang dibalikin itu apa. Nah, di situ sistemnya tuh ngasih notifikasi bahwa barang itu udah siap dibalikin. Nah, terus si penyewa ini dia balikin barangnya ke penyedia tentunya dengan persetujuan syarat dan ketentuan yang udah disetujui di awal. Kalau misalkan udah, dia bakal nunggu konfirmasi pengecekan dari penyedianya. Penyedia bakal dicek kondisi barangnya itu gimana kalau udah dibalikin. Kalau misalkan rusak, dia bakal melakukan pemenuhan sanksi yang harus dijalankan seperti yang udah dicantumin di syarat dan ketentuan. Nah, tapi kalau kondisi barangnya udah di ACC baik, dia bakal diarahin untuk langsung nulis ulasan atau review. Nah, habis itu database bakal nyimpen ulasan tadi. Untuk login admin, nah seperti yang ada kedua, dia bakalan ke menu login, terus dia bakal ditampilin form loginnya, terus dia bakal masukin username dan password, terus tekan tombol masuk, terus di sini bakal ada kondisi kalau password benar, dia bakalan nampilin nama Anda, tapi kalau password salah, dia bakalan menampilkan pesan password salah sistemnya, terus dia bakalan balik ke fungsi yang memasukkan username dan password. Kalau buat di admin ini nggak ada sign up ya, dia cuma ada login ya. Nah, di situ ada verifikasi akun di admin ini. Jadi kalau si penyewa sama penyedia itu kan di awal dia ada masukin data kan. Kalau di penyewa itu dia datanya kayak identitas diri terus KTP. Kalau misalkan penyedia itu datanya izin usaha dan juga identitas diri. Nah, si admin ini ntar milih aja dia mau verifikasi akun siapa, penyewa atau penyedia. Nah, habis itu dia bakalan buka daftar penyewa atau penyedia yang perlu diverifikasi. Nah, terus nanti bakal ditampilin daftar penyewa atau penyedianya. Nah, habis itu dia bakalan milih penyewa mana atau penyedia mana yang mau diverifikasi. Nah, nanti si database ini bakalan ngirimin data identitas penyewanya.
di sistem bakal ditampilin data identitasnya yang tadi udah dimasukin. Kalau misalkan penyewa itu kan kalau misalkan penyewa identitas. Nah, kalau penyedia mungkin nanti akan ditambahin eh, bukti surat izin usaha. Nah, nanti si sistem si admin ini bakal meriksa kelengkapan datanya. Datanya itu valid atau enggak. Terus kalau misalkan iya, dia bakalan verifikasi, kemudian bakal memperbarui status verifikasi, dan habis itu dia bakal menyimpan perubahan status. Tapi kalau enggak, dia menolak verifikasi dan mengirimkan notifikasi untuk memperbaiki data. Nah, habis itu bakal disimpan juga perubahan statusnya. Nah, kalau udah, dia bakal ngirim notifikasi ke penyewa barangnya tadi, apakah disetujui atau tidak. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian SKPL 16 yaitu menyetujui syarat dan ketentuan penyewaan admin. Di sini terdapat 3 aktor yaitu admin, sistem, dan database. Dimulai dari admin yaitu menekan menu notifikasi, kemudian membuka halaman syarat dan ketentuan, kemudian sistem menampilkan syarat dan ketentuan penyewaan. Kemudian admin membaca dan meninjau syarat dan ketentuan. Apakah si admin setuju? Apabila tidak, maka menolak, lalu sistem menampilkan notif syarat ditolak pada penyedia dan selesai. Apabila ia menyetujui, maka sistem memperbaharui status persetujuan, kemudian database menyimpan data persetujuan, dan sistem mengonfirmasi bahwa syarat dan ketentuan telah disetujui, maka selesai. Oke, kemudian ke SKPL 17 yaitu mengupdate item oleh admin. Di sini terdapat 3 aktor yaitu admin, sistem, dan database. Dimulai dari admin yaitu menekan menu pengelolaan item, kemudian sistem menampilkan data item, kemudian admin memilih item yang ingin diupdate, yaitu terdapat mengupdate barang dan mengupdate jasa. Lalu kemudian sistem menampilkan item berdasarkan kategori yang dipilih. Kemudian admin mengupdate informasi barang, kemudian sistem memvalidasi data. Apakah data valid? Apabila tidak, maka dia mengulang ke mengupdate informasi barang dan memvalidasi data. Apabila iya, maka sistem memperbarui data barang, lalu database menyimpan update barang, lalu sistem menampilkan barang berhasil dan update lalu selesai. Kemudian ke SKPL 18 yaitu memberikan link pembayaran. Di sini terdapat 3 aktor yaitu admin, sistem, dan database. Dimulai dari admin yaitu menekan menu notifikasi pembayaran, kemudian admin mengelola link pembayaran, kemudian database mengambil data jumlah pembayaran. Kemudian admin memasukkan link pembayaran, kemudian sistem memvalidasi link pembayaran. Apakah link pembayaran sesuai? Apabila tidak, maka dia mengulang ke admin memasukkan link pembayaran dan sistem memvalidasi link pembayaran. Apabila iya, maka sistem mengirimkan data pembayaran valid kepada penyedia, kemudian database menyimpan link pembayaran dan selesai. Kemudian ke SKPL 19 yaitu memverifikasi pembayaran admin. Di sini terdapat 3 aktor yaitu admin, sistem, dan database. Dimulai dari admin menekan menu verifikasi pembayaran, kemudian admin membuka daftar pembayaran yang perlu diverifikasi, kemudian database mengambil data pembayaran, lalu sistem menampilkan data pembayaran, lalu admin memeriksa kesesuaian pembayaran. Apakah sesuai? Apabila iya, maka menyetujui verifikasi, kemudian sistem memperbaharui status verifikasi. Apabila tidak, maka menolak verifikasi dan sistem mengirimkan notifikasi untuk memperbaiki data. Lalu dari yang sistem memperbaharui status verifikasi dan mengirimkan notifikasi untuk memperbaiki data, lalu database menyimpan perubahan status verifikasi kepada penyewa, lalu sistem mengirimkan notifikasi kepada penyewa dan selesai. Kemudian ke SKPL 20 yaitu memverifikasi pembatalan pemesanan. Di sini terdapat 3 aktor yaitu admin, sistem, dan database. Dimulai dari admin yaitu menekan menu notifikasi pembatalan pembayaran. Kemudian admin mengelola pembatalan pembayaran. Kemudian database mengambil data jumlah pembayaran yang ingin dibatalkan.
kemudian admin memvalidasi pembatalan pembayaran, kemudian sistem apakah disetujui, apabila tidak, maka sistem mengirimkan pesan tidak dapat dibatalkan kepada penyewa dan selesai. Apabila iya, maka mengirimkan pesan pembatalan berhasil kepada penyewa, kemudian database menyimpan link pembayaran dan prosesnya selesai. Aji tutup, Aji. Baik, mungkin itu presentasi yang dapat kami kelompok 4. Baik, mungkin itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.